Saya Bernard, saya akan mempresentasikan simulasi antena cross-Yagi pada komunikasi satelit menggunakan Emanagel. Antena cross-Yagi tersendiri digunakan untuk komunikasi satelit dalam radio amatir. Dalam radio amatir menggunakan dua frekuensi yaitu 145,88 MHz untuk uplink dan 435,88 MHz untuk downlink. Inovasi yang saya lakukan adalah meminimalkan jumlah antena cross-Yagi menjadi satu antena untuk melakukan dua proses sekaligus yaitu uplink dan downlink. Saya juga melakukan survei yaitu yang pertama di Universitas Trisakti di mana antena uplink dan downlink terpisah, dan yang kedua di 8 di mana antena uplink dan downlink dipisah. Antena yang saya akan rancang memiliki uplink dan downlink digabung dan memiliki 4 elemen untuk uplink dan 6 elemen untuk downlink. Sedangkan kedua tempat yang saya survei memiliki lebih dari 10 elemen dan uplink dan downlink dipisah. Antena saya memiliki spesifikasi sebagai berikut. Antena cross-Yagi yang dibuat memiliki bentuk seperti gambar 2.3, di mana yang biru melambangkan antena VHF dan yang merah melambangkan antena UHF. Untuk bagian-bagian antena itu ada driven kedua dari kiri, baik biru ataupun merah, ada reflektor yang pertama dari kiri, dan sisanya adalah direktor. Driven adalah komponen yang berfungsi sebagai pemancar sinyal antena. Reflektor adalah bagian antena Yagi yang memiliki fungsi sebagai pemantul sinyal yang dihasilkan oleh driven agar hanya mengarah ke satu arah saja. Direktor memiliki fungsi sebagai pengarah medan elektromagnetik yang dikeluarkan antena Yagi. Antena tersebut akan memiliki atau melakukan percobaan sebagai berikut, yaitu pengujian pola radiasi, pengukuran gain antena, lalu yang terakhir pengukuran beamwidth. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi untuk antena VHF dan UHF sesuai dengan skripsi saya. Lalu untuk aplikasinya menggunakan Emanagel. Emanagel tersebut sudah bisa melakukan simulasi berupa antena monopol dan dipol. Lalu untuk antenanya sendiri saya sudah susun. Yang di belakang adalah reflektor. Di sini ada driven, lalu di sini ada direktor pertama dan direktor kedua. Untuk ukuran ini sendiri, ini adalah antena VHF tanpa pembulatan. Lalu setelah semua ukuran yang sudah kita hitung, kita masukkan ke sini. Lalu tinggal kita calculate ke menu calculate, lalu pilih groundnya free space. Lalu untuk materialnya kita pilih pipa aluminium, lalu tinggal kita start. Lalu untuk pola radiasinya kita dapat dilihat di sini. Ini berupa pola radiasi secara mendatar yang dapat menentukan gainnya. Lalu di sini adalah secara vertikalnya. Dapat dilihat di sini sendiri, gainnya dapat ditentukan melalui di sini saat mencapai di sini berapa dB. Oke, lalu setelah mendapat pola radiasi, kita cari gainnya. Gainnya didapat dari 8,75 dBi yang di sini sudah dinyatakan besarnya berapa. Lalu untuk lebih jelasnya atau lebih rincinya kita dapat ke plots, speculation, lalu ke gain. Nah, dapat dilihat di sini dia sebetulnya lebih cocok di mana dan lebih besar di saat penggunaan frekuensinya berapa. Untuk 145 dia gainnya cukup besar, yaitu 8,75, dan front to back-nya
itu yang garis merah, itu sangat berpengaruh terhadap gennya. Semakin besar front to back-nya, semakin besar gennya tersebut. Nah, sekian untuk gennya. Lalu untuk bandwidth-nya di sini kita harus secara manual, yaitu pengurangan. Nah, di sini harus melakukan pergeseran sampai dari 0 turun menjadi minus 3 dB. Dicari sudutnya berapa, karena di sini tidak bisa pada antena ini tidak bisa menentukan 3 dB, sehingga kita pilih 3,1 dB, itu 59 azimuth angle-nya atau sudutnya. Lalu untuk yang satunya lagi itu 121, lalu kita kurangkan menjadi sekitar 62 derajat. Setelah itu kita akan melakukan simulasi terhadap antena VHF dengan pembulatan. Nah, dapat dilihat sendiri di sini tidak ada perubahan. Perubahannya hanya pada ukuran. Dapat dilihat di sini semua angkanya bulat. Lalu kita pilih di pulse-nya itu W2B, di mana W2B itu atau pulse ini menentukan tempat sumber elektromagnetik tersebut, yaitu di tengah driven. Nah, setelah sudah semuanya diatur dari ukuran, semua melakukan pembulatan dan titik pusat sumber, lalu kita tinggal ke calculate lagi. Frekuensi masih tetap seperti tadi, 145,88 MHz. Ini di lingkup VHF. Lalu materialnya kita pilih pipa aluminium dan di free space loss. Jika untuk free space groundnya itu pad height-nya tidak berpengaruh. Lalu kita tinggal start. 145,88 MHz ini adalah VHF ini di frekuensi VHF tersebut kita menggunakan untuk uplink ya. Lalu start. Nah, untuk pola radiasinya tidak jauh beda. Mungkin ada perbedaan saat mencari beamwidth. Di sini mencari beamwidth juga sama. Nah, di sini pada pembulatan tersebut kita dapat bisa mencapai 3 dB untuk mencari beamwidth-nya. Di sini 60 derajat azimuth angle-nya atau sudutnya secara mendatar. Lalu di sini dapat 120 derajat untuk 3 dB-nya. Kalau kita kurangkan menjadi 60 derajat untuk beamwidth-nya sendiri. Lalu untuk calculate, nah untuk dapat dilihat di sini kalau kita ke plot lagi untuk melihat sebetulnya bagus nggak sih kalau di pembulatan tersebut. Kita harus melihatnya di gen per FB untuk mengetahui bagus nggak sebetulnya dia. Nah, dari gen sendiri tetap 3,75. Lalu untuk FB-nya atau front to back-nya atau rasio front to back yang di kepanjangan rasio front to back, di sini dilihat
mengalami penurunan itu 8,65 di maksud saya minus 605,75, di mana mengalami perubahan bahwa bisa dilihat dari sini, dari pola radiasinya sendiri. Berarti perbandingan antara depan yang di sini dengan yang di belakang itu tidak jauh beda. Artinya lebih bagus tanpa pembulatan ketimbang dengan pembulatan, karena perbandingan antara depan dengan belakang itu lebih kecil ketimbang yang dengan pembulatan. Sekian simulasi untuk VHF tersebut. Terima kasih sudah menonton. Selamat datang kembali. Kali ini saya akan melakukan simulasi antena wave untuk yang tanpa pembulatan dan dengan tanpa pembulatan. Pertama kita akan melakukan simulasi antena wave untuk tanpa pembulatan. Nah, dapat di video pertama kita lihat ini sesuai dengan ukuran dan perhitungan yang ada. Lalu ini bentuk antenanya. Seperti biasa, pusat untuk antena tersebut atau pusat dari gelombang tersebut tetap di tengah antena. Nah, setelah itu kita tinggal ke menu calculate, lalu kita frekuensinya sesuai yang diinginkan. Untuk frekuensi downlink kita butuh 435,88 MHz. Lalu untuk frekuensi groundnya tetap free space, materialnya tetap aluminium, pipa aluminium. Lalu tinggal kita start saja. Nah, sudah dapat hasilnya. Kita ke far field plots untuk pola radiasinya. Dapat dilihat di sini pola radiasinya agak berbeda dikarenakan jumlah elemen yang lebih banyak daripada VHF, yaitu 6. Nah, dapat dilihat di sini sendiri di sini seperti ada kuping, dan di sini juga ada kuping, tidak lingkaran seperti yang VHF tadi. Lalu untuk gainnya itu 10,37, dapat dilihat lebih rinci itu tadi di sini. Lalu untuk lebih jelasnya atau bagusnya itu kita bandingkan dengan tadi FB. Nah, dapat dilihat di sini. Untuk gainnya sendiri kan tadi 10,37. Nah, itu mendekati 10,4. Nah, di sini ini garis yang biru adalah gainnya dan garis yang merah adalah FB-nya. Dia cukup bagus. Tapi untuk di bawah 435,88 dia gainnya kecil. Sedangkan untuk frekuensi di atas 435,88 dia gainnya cukup besar. Akan tetapi disayangkan front to back-nya itu kecil, sehingga menyebabkan nanti pola radiasinya di sini itu tidak jauh beda seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah simulasi wave dengan pembulatan. Nah, di sini dapat dilihat angkanya sudah dibagi dua semua, dari bisa dilihat deskripsinya.
Lalu seperti yang sudah, kita ke menu calculate, lalu di start. Untuk frekuensinya sudah sama, lalu kita start saja. Kita ke far field plots-nya. Nah, dapat dilihat di sini adanya perubahan di pola radiasi, yaitu kupingnya makin kelihatan. Kuping pada si pola radiasinya makin kelihatan atau makin terbentuk, berbeda dengan yang tadi. Lalu untuk gainnya sendiri berubah jadi 10,45. Lalu untuk biar lebih jelasnya bagusnya atau tidak, bisa dapat dilihat di plotsnya. Ke gain kita spekulasi. Nah, dapat lihat gainnya itu naik, berbeda dari yang tadi, dia melebihi 10,4. Nah, untuk FB-nya sendiri dia cukup mendatar atau mengalami penurunan, tapi tidak signifikan, tidak seperti yang tanpa pembulatan. Itu artinya sudah stabil. Lalu untuk di beam width-nya sendiri, untuk ini kita dapat menyentuh 3 dB. Nah, untuk 3, karena tidak bisa 3 dB, kita terpaksa di 3,1 dB. Lalu bisa dilihat di sini 63 degree, dan 3 dB yang selanjutnya itu sebesar 117, tinggal dikurangkan. Lalu untuk yang tadi UHF, itu saya lupa untuk mencari beam width-nya. Nah, untuk UHF sendiri, untuk beam width-nya itu di 435,88. Itu coba kita calculate, langsung ke far plot. Kita langsung ke 3 dB nya. Nah, untuk yang tidak tanpa pembulatan itu dapat menyentuh 3 dB. Nah, itu sekitar 64 derajat untuk sisi kanan, dan untuk sisi kirinya itu 117 derajat. Dapat dilihat sendiri adanya perubahan. Sekian dari saya tentang simulasi untuk UHF. Terima kasih telah menonton.